Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya kita dapat membuat model-model transport sedimen. Model transport sedimen ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang bersifat analytical atau berada di satu titik. Jadi kita bisa lakukan di beberapa titik, tapi analisasnya itu benar-benar per titik gitu ya. Ada juga yang sifatnya spasial, jadi langsung dalam satu area tertentu. Nah, yang pertama itu adalah yang analytical gitu ya. Ini ada beberapa contoh, saya berikan langsung saja. Jadi intinya analytical calculation itu apa? Kita membandingkan hasil kalkulasi atau, perhitungan gitu ya, dengan kalau misalnya densitasnya berapa, shear stress-nya berapa, dan lain-lain, kita mendapatkan suatu data, biasanya datanya itu yang diplot di sumbu Y ya dan, bukan data, output-nya gitu ya, output akhirnya itu yang ada di sumbu Y, dan yang di sumbu X itu adalah data salah satu parameternya gitu ya. Dan kita melaksanakan itu seperti yang sudah saya katakan di satu titik, jadi per titik gitu ya. Walaupun ada banyak titik, tapi setiap grafik-grafik ini, itu kita bisa tampilkan grafik ini ada di titik mana misalnya kalau dalam peta. Nah, beberapa contohnya di sini saya ambil banyak contoh dari Soulsby yang sudah saya bagikan sebelumnya ya. Jadi di situ ada beberapa formulasi. Nah, formulasi itu bisa rekan-rekan pakai dengan input, value parameter atau nilai parameter yang berbeda-beda. Nanti rekan-rekan bisa lihat, misalnya contohnya di sini ada yang bad load ya. Bad load itu ada yang, namanya C gitu ya. C itu apa, rekan-rekan bisa lihat nanti di Soulsby gitu ya, dan di sini ada theta S kalau rekan-rekan ingat theta S itu adalah critical, criterion gitu ya. Jadi itu adalah si Shields criterion. Ternyata Shields criterion-nya itu dari gravel sampai dengan sand itu bentuknya kira-kira seperti ini untuk transportnya gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya, kurang lebih adalah transport rate-nya gitu. Jadi bisa dilihat di sini ternyata yang transport rate-nya intinya sih kalau secara garis besar kita mau cerita bahwa yang transport rate-nya lebih tinggi itu adalah yang, bentuknya lebih seperti pasir atau grain-nya lebih kecil gitu ya. Untuk gravel dan, pasir-pasir yang lebih besar atau ini ada pasir yang lebih besar juga, itu lebih di arah sini gitu. Nah, selanjutnya ada juga di sini sebelum kita ke total load, sebelah kanan atas ada suspended load. Mudah-mudahan tidak terlalu tertutup oleh wajah saya ya. Tapi intinya di sini ada lagi-lagi ada grain diameter gitu ya. Jadi itu adalah variabel yang menentukan gitu ya, yang benar-benar berubah kira-kira, jadi bukan variabel tetapnya. Lalu Y-nya itu ada di sini ada settling velocity yang bisa rekan-rekan hitung gitu ya. Jadi kalau D-nya berapa diubah karena kan angka-angka lain di persamaan itu sama gitu ya, yang berubah hanya D-nya. Nah, settling velocity-nya itu berubah ternyata seperti ini gitu. Jadi ternyata dia itu semakin ujung, dia itu semakin, mmm, cepat untuk settle gitu ya. Jadi semakin besar dia semakin cepat untuk dia settle. Kalau dia kecil dia akan seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dia akan lama tersuspensinya, bahkan mungkin nggak akan jatuh-jatuh misalnya seperti itu. Lalu ada juga total load. Jadi kita, menjumlahkan kurang lebih ya dari yang suspended dengan bad load. Sama juga di sini untuk, X-nya adalah sesuatu variabel yang kita bikin angkanya berbeda-beda gitu ya. Jadi depth average flow velocity gitu ya. Jadi, kecepatan arusnya itu kalau misalnya kecepatan arusnya berapa, lalu Y-nya ini adalah total, load transport, dalam arah arus gitu ya. Nanti kalau misalnya dibandingkan dengan wave, berarti wave versus total sedimen transportnya dengan wave gitu ya. Jadi, intinya sih kita mencoba membandingkan, variabel-variabel yang kita punya gitu ya dengan hasilnya gitu. Dan hasilnya ini kita bisa bandingkan, misalnya yang satu itu kita bisa lihat ya di sini yang garis ini adalah sebuah model hitungan, tapi yang titik-titik ini adalah yang dari lapangan, contohnya seperti itu. Lalu satu lagi kita bisa membandingkan misalnya sedimen discharge gitu ya. Kalau yang kita hitung tuh kira-kira berapa gitu ya dengan kalkulasi, lalu yang didapat dari lapangan itu berapa dan secocok apa mereka. Apakah mereka itu, representatif dari dunia nyata atau ternyata ada yang salah dengan perhitungan kita. Lalu kalau analytical ini dilakukan per titik, ada juga yang numerical simulation. Jadi kalau numerical simulation ini inputnya langsung area gitu ya. Kalau yang saya tunjukkan ini paper yang saya rasa lumayan baru ya, 2008 tuh sekitar, sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi masih sangat relevan. Nah ini
Kebetulan ini adalah 3 dimensi, jadi dia itu punya beberapa layer. Nah, kalau yang simple biasanya, Anda bisa lakukan di satu layer saja gitu ya, biasanya kalau nggak paling dekat di bawah gitu ya, karena kan, yang kita mau lihat itu sedimentasinya gitu ya, atau paling dekat atau di tengah-tengah, atau di 40% gitu misalnya ya, seperti, Pak Purbo kemarin bilang, biar kita dapat suspended dan juga, bed load ya gitu, jadi tergantung rekan-rekan mau lihat di mana. Nah, sudah yang input datanya itu apa saja sih? Pertama ada yang namanya bottom stress gitu ya, yaitu si shear stress tadi. Itu bisa dapat dari, mmm, data data global misalnya kita bisa masukkan ke dalam model, lalu ada batimetri. Batimetri ini juga bisa dari lapangan atau bisa dari model gitu ya, dari model global yang sudah ada, misalnya dari Topex atau misalnya dari NOAA gitu kan, banyak sekali. Lalu ada mean grain fraction. Jadi di sini adalah, size dari grain-nya gitu ya. Size dari grain-nya ini juga bisa dari lapangan, bisa juga dari data yang sudah ada, data sekunder gitu ya. Dan akhirnya, ini terlihat gitu ya sedimentasinya itu seperti apa, karena di sini ternyata ada semacam bank gitu ya, dan kita bisa lihat sebenarnya, oh sedimentasinya ternyata banyak terjadinya di sini, tuh kan, di sebelah sini dan lain-lain. Ternyata di sini, agak kosong dan di sini ada apa, ada arus-arusnya, kira-kira seperti itu. Jadi, kita bisa melihat, bagaimana model sedimen ini dibuat berdasarkan batimetri, berdasarkan grain size, berdasarkan bottom stress, tapi dilakukan mmm, secara numerik di sebuah area gitu ya. Jadi kita bikin mesh gitu kan. Lalu, kita juga hitung tentunya kalau misalnya kita mau tahu sedimen itu bergeraknya berdasarkan apa, kita bisa modeling entah arusnya atau gelombangnya, kira-kira seperti itu. Dan cara lain juga adalah kalau misalnya dia itu lebih, ke arah transport dan sedimentasi yang, berhubungan dengan river basin gitu ya, kita bisa menggunakan GIS gitu ya, rekan-rekan yang GIS di sini mungkin tahu. Mohon maaf yang sebelah kanan mungkin tidak terlihat ya, tapi saya rasa bisa dilihat di slide, kalau misalnya di rekaman ini tidak jelas. Intinya sih yang di sebelah kanan atas itu adalah inputnya itu bisa apa saja sih. Contoh-contohnya ada di sini, yang penting pertama yang paling penting tentunya ada elevasi atau batimetri atau pokoknya, data ketinggian ya, DEM kira-kira seperti itu. Lalu dari DEM itu kita kan akan dapat juga river basin-nya itu seperti apa, river sistemnya seperti apa, dasnya seperti apa gitu ya. Lalu di sini juga ada tipe-tipe tanahnya, kalau misalnya tidak bisa mendapatkan data yang benar-benar apakah dia muddy sand atau sand atau apa, itu juga bisa dari data sekunder. Selanjutnya kita bisa masukkan data land use land cover-nya karena tentunya, tipe dari penggunaan maupun, coverage atau tutupan lahan itu juga efeknya cukup besar pada pada erosi gitu ya, dan sedimentasi. Dan yang terakhir nanti output-nya apa, output-nya itu bisa, soil erosion gitu atau sedimentasi dan, modelnya itu bisa model volumetrik karena kita kan punya elevasi, terus kita punya, oh perkiraannya nanti dia akan dari elevasi kita akan punya slope gitu kan, dia akan jatuh ke mana dan lain-lain. Dan dari elevasi sendiri sudah sangat banyak operasi-operasi yang bisa rekan-rekan laksanakan, kira-kira seperti itu.